Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Memba'dah, kembali lagi bersama Gemil Sarungan Official. Terkadang perilaku para ulama yang kelasnya khos atau para walinya Allah, para auliyaillah ta'ala, itu terkadang suka membuat kita bingung ya. Karena Rasulullah itu mengajarkan tentang kesederhanaan, mengajarkan tentang ketawaduan. Tetapi terkadang ada para walinya Allah, ada para ulama yang khos itu berbuat sebaliknya. Nah, contoh ya, Rasulullah itu mengajarkan tentang hidup yang sederhana. Terkadang ada ulama yang khos atau para wali itu malah berbuat sebaliknya, yaitu seperti ini. Beliau itu sangat kaya sekali, menumbuk harta, pekerja keras, ya. Nah, terkadang ada yang seperti itu. Nah, ternyata setelah saya selidiki, ternyata beliau itu punya alasan. Karena apa? Supaya Islam, orang-orang yang beragama Islam itu tidak dianggap remeh, ya. Tidak dianggap Jadi seperti ini ya. Oh, kan banyak ya orang-orang yang di luar sana yang bukan Islam itu mengatakan bahwasanya agama yang dianut oleh orang-orang yang beragama Islam itu adalah orang-orang yang miskin. Penganut Muhammad itu adalah orang-orang miskin. Ya, ternyata orang-orang seperti itu, orang-orang yang kaya itu mematahkan kata-kata yang seperti itu. Nah, makanya itu alasannya. Oh, ternyata seperti itu. Terkadang ada ulama yang pakaiannya itu serba bagus, semuanya serba bermerek. Ya, itu alasannya supaya Islam itu nggak dianggap remeh, nggak dianggap rendah, dan tidak dianggap sebagai orang-orang yang miskin. Nah, makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Semua sebisa mungkin kita sukses. Biar apa? Yaitu bukan biar kita itu dianggap kita itu orang yang kaya, bukan, tapi Islam itu jangan sampai dianggap menjadi murahan seperti itu loh. Dan untuk kualitas diri kita sendiri, kita juga harus mendandani itu apa yang namanya diri kita kepada Allah, yaitu tentang agama kita, tentang akhirat kita, seperti itu. Nah, itu alasan kenapa orang-orang yang khos itu berbalik dari ajaran Rasulullah. Tetapi pasti punya alasan tersendiri ya. Dan yang pasti, kalau orang itu menjadi sukses, orang itu menjadi orang yang kaya, itu ada potensi baik untuk orang lain ya. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kekurangan. Jadi kita bisa membantu. Coba kalau seumpama kita menjadi orang Islam yang miskin, kita nggak punya apa-apa, sedangkan kita sering mendengar bahwasanya as-shadaqatu lidafnil bala, sedekah adalah penolak bala. Nah, kita bingung mau sedekah dengan apa, sedangkan yang paling enak, yang paling mudah untuk diterima oleh orang-orang, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah dengan harta. Coba kalian semua sedekah dengan senyuman. Nah, apakah senyuman bisa membantu meringankan beban mereka? Ya, mungkin sedikit ya. Tapi kalau dengan harta, semua mereka benar-benar orang yang benar-benar gharim, ya. Orang yang benar-benar gharim, sangat banyak hutangnya. Nah, seumpama hutangnya 10 juta, sedangkan kita menjadi orang yang jutawan, bahkan miliarder, kita membantu mereka 10 juta. Apakah mereka itu enggak bahagia? Pasti bahagia. Tetapi orang yang mengeluarkan 10 juta dengan keikhlasan yang sangat ikhlas, itu siapa kalau bukan orang-orang yang kaya? Nah, itu. Nah, sekarang kita membahas tentang orang-orang Islam, orang-orang yang khos juga, terkadang bahkan derajatnya sampai titel waliullah, itu terkadang juga berperilaku sangat miskin, bajunya banyak tempelannya, rumahnya hanya di gubuk kecil. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Nah, kenapa orang kok seperti itu, bahkan sampai seolah-olah menganiaya diri sendiri? Itu kenapa?
Nah, ternyata itu juga persis karena beliau mengikuti ajarannya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwasanya disuruh hidup yang sederhana, yang apa adanya. Akhirnya ada orangnya seperti itu, orang yang apa adanya, ya, mencari dunia apa ala kadarnya, cuma untuk makan saja. Kehidupannya hanya dipersembahkan untuk Allah saja, nggak memikirkan duniawi dan sebagainya. Nah, itu adalah juga orang-orang yang khos pula. Jika kalian mau mengikuti yang ini, ya terserah, nggak apa-apa. Itu hanya urusan kalian dengan Allah. Kalau urusan dengan manusia, itu mereka sudah acuh tak acuh, bukan urusan saya. Itu kalau ada orang yang mengolok saya, itu bukan urusan saya. Yang penting urusan saya sama Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi saya kalau orang yang seperti itu, mohon maaf, saya bukan membandingkan antara orang yang berjuang menjadi orang yang kaya atau orang yang berjuang menjadi orang yang biasa saja. Nah, saya di sini bukan membanding-bandingkan, tetapi saya lebih dominan kepada ulama yang memperjuangkan diri menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, bukan masalah dunia saja, tetapi juga akhiratnya. Karena banyak potensi untuk membentuk orang lain. Karena tidak dipungkiri lagi bahwasanya dulu Rasulullah Muhammad SAW itu beliau juga berdakwah, berjuang, ya, berjuang menyebarkan agama Islam. Itu juga melalui hartanya Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang sangat kaya. Beliau membantu perjuangan Rasulullah, membantu perjuangan dakwah Rasulullah dengan hartanya sampai hartanya habis. Padahal Sayyidah Khadijah itu merupakan orang yang sangat kaya raya. Sampai hartanya habis untuk dakwah Islam. Makanya tidak dimungkiri lagi bahwasanya perjuangan itu bukan cuma membutuhkan modal omong-omong saja, tapi juga butuh modal yang namanya harta. Bukannya saya itu gimana ya, bukan wah sok-sok kaya, bukan. Saya itu bukan orang yang kaya. Saya itu juga berusaha menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Semua saya usaha untuk mendapatkannya. Nah, usaha itu cuma usaha, sekedar usaha. Masalah hasil itu biarlah Allah yang menentukan, ya, seperti itu ya. Yang penting kita ada usaha tentang dunia dan akhirat, pasti di sana Allah akan membantu kita. Seperti itu ya. Jadi jika kalian itu mencintai orang-orang yang yang gembel, menjadi orang yang gembel, nggak punya apa-apa, kalian banyak ibadahnya, terus tidak mementingkan diri untuk duniawi dan sebagainya, hidup menjadi orang-orang yang tasawuf, banyak wiridan, itu nggak masalah, ya, itu juga baik. Tapi maksudnya saya ini lebih suka kepada orang-orang yang berjuang dunia dan akhirat daripada orang yang berjuang akhiratnya tok. Tetapi keduanya ini sama-sama mempunyai tujuan masing-masing, ya, tujuan masing-masing yang nantinya tujuan puncaknya itu adalah sama, hanya tujuannya kepada Allah saja. Tetapi mereka itu berbeda-beda jalur, ya, berbeda-beda jalur. Yang ini berdakwah dengan cara yang ala kadarnya, dan yang sini berdakwah dengan cara yang menjadi orang yang kaya raya, orang yang sukses, mensukseskan banyak orang, menolong banyak orang. Bukan masalah duniawi saja, akhiratnya saja. Bukan akhiratnya saja, dunianya juga, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Makanya maksud dari saya menyampaikan hal ini, kalian bisa menyimpulkan sendirilah. Nah, bagaimana yang terbaik, mau yang golongan yang kelasnya tasawuf, kelasnya yang sama sekali tidak memikirkan tentang dunia, atau kelas-kelas orang yang menjadi orang kaya. Ya, di sini saya garis bawahi ya, bahwasanya orang yang tasawuf itu menurut pandangan orang yang awam, itu tasawuf adalah orang-orang yang membenci dunia, ya, membenci dunia, dan mereka tidak menyukai dunia. Tetapi ternyata begini, setelah saya pelajari tentang tasawuf, yaitu seperti ini. Orang tasawuf adalah orang, walaupun beliau itu menjadi orang yang sangat kaya raya, tetapi hatinya sama sekali tidak ada rasa untuk mencintai dunia sama sekali. Itu yang namanya tasawuf. Tapi pengertian orang-orang zaman sekarang itu tasawuf adalah orang yang miskin nggak punya apa-apa, yang bajunya tempel-tempelan, rumahnya buruk dan sebagainya. Ya, kalau ada orang yang menafsiri seperti itu, ya nggak apa-apalah. Tetapi yang saya dapatkan dari Pak Kiai saya dulu, tasawuf itu adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, itu menurut pandangan mata saja ya. Kalau pandangan hati itu sudah berbeda lagi. Nah, dulu seperti ini ya.
Islam itu masuk di Indonesia dan di Thailand itu bersamaan. Tetapi bisa kalian lihat sendiri kan? Bisa kalian lihat sendiri di Indonesia itu Islam menyebar dengan luas. Sedangkan di Thailand, nah kalian bisa tahu sendiri. Ya, kalian bisa tahu sendiri. Mayoritas agama Islam terbanyak di Indonesia atau di Thailand. Di Indonesia kenapa banyak agama Islam tersebar? Nah, karena di Indonesia itu rata-rata orangnya, para ulamanya dulu yang berdakwah di Indonesia itu melalui perantara umarok, ya, melalui perantara para umarok. Sedangkan para umarok itu orang-orang yang hartawan, banyak dunianya bergelimpang, dan pangkatnya juga tinggi, jadi mudah dipercaya untuk orang banyak, dan akhirnya Islam itu menyebar dengan luas. Ya, berarti apa? Islam itu membutuhkan duniawi juga, membutuhkan para umarok. Umarok itu orang duniawi, membahas tentang dunia, membahas tentang tata kepemerintahan, sehingga Islam bisa menyebar luas karena melalui perantara para umarok yang punya nama, yang kaya. Nah, sedangkan di Thailand itu para ulamanya itu rata-rata adalah orang-orang yang ahli thariqah, tasawuf. Mereka lebih condong mementingkan diri mereka dengan Allah, ya. Jadi orang yang masuk Islam di Thailand itu nggak sebanyak di Indonesia. Nah, karena apa? Ya itu alasannya tentang duniawi. Jika para ulamanya itu terjun ke dunia duniawian, ya, masuk ke bahasa enaknya itu ya masuk ke dunia umum, semua dijamah. Para umaro atau para pemerintah itu kan punya pangkat, juga punya duniawi, punya duit banyak lah bahasa enaknya. Jadi para rakyat itu mudah untuk ikut. Sedangkan di Thailand itu mereka tidak mendekati para umaro, hanya langsung kepada orang-orang tertentu. Sehingga di Thailand itu agama Islam tidak begitu semerbak yang ada di Indonesia ini. Nah, itu pengertiannya menurut pandangan saya, ya. Dan kisah antara yang di Thailand dan di Indonesia itu juga perkataan para ulama, bukan perkataan kata saya sendiri, ya. Jadi saya menyuplinya, dan semoga kita dari video ini bisa belajar bahwasanya tasawuf itu bukan berarti orang yang tidak kaya, tetapi orang tasawuf itu terkadang itu ada orang yang kaya raya, tetapi di hatinya sama sekali tidak ada goncangan sedikit pun untuk mencintai dunia. Itu seperti itu. Apalagi wali Allah yang bertitel Rijalul Ghina. Wali Allah itu ada yang namanya Rijalul Ghina, Rijalul Ma, ya. Terus Rijal apa namanya? Banyak sekali itu rijal apa itu, sampai saya nggak keinget. Ada yang namanya wali Rijalul Ghina, ya, wali yang sangat kaya raya. Beliau sangat dermawan, tidak memikirkan duniawinya sama sekali. Nah, wali Rijalul Ghina itu adalah wali yang sangat kaya raya, dan namanya itu Rijalul Ghina, wali yang sangat kaya raya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan atau bahasa saya yang ngalor ngidul, celeketotan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.